Awal mula, Paijo adalah seorang petani sederhana yang tinggal di Dusun Kandang Bubrah, sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan lebat. Hidupnya tidaklah mudah. Setiap hari, Paijo bekerja keras di ladang, menanam padi dan sayuran untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun ia rajin, hasil panen seringkali tidak memadai, dan terkadang ia harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, setelah seharian bekerja di ladang, Paijo pulang dengan perasaan lelah. Langit gelap, dan bintang-bintang bersinar redup. Saat melewati hutan di pinggir desa, ia mendengar suara bisikan lembut yang memanggil namanya. Paijo, Paijo, suara itu teramat menggoda, seolah-olah menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Merasa penasaran, Paijo mengikuti suara itu. Ia berjalan lebih dalam ke dalam hutan, di mana cahaya lembut tampak berkilauan di antara pepohonan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, tetapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk melanjutkan. Ketika ia tiba di sebuah clearing, terlihat sosok misterius yang dikelilingi oleh cahaya redup. Sosok itu mengenakan jubah hitam dan wajahnya tersembunyi di balik bayangan. "Saya telah menunggu kedatanganmu, Paijo," ujar sosok itu dengan suara yang dalam dan menggema. "Saya bisa memberimu apa yang kau inginkan. Kekayaan, kemewahan, apapun yang kau impikan." Paijo tertegun. Ia tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan tawaran semacam itu. Semua keinginan dan harapannya untuk hidup lebih baik muncul dalam pikirannya. Ia membayangkan rumah yang lebih besar, makanan yang melimpah, dan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Namun, di balik semua itu, ada rasa ragu yang menggerogoti hatinya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Paijo, suaranya bergetar. "Semua ada harganya, Paijo," jawab sosok tersebut. "Kau harus melakukan perjanjian dengan saya. Dalam waktu 1 tahun, kau akan mendapatkan kekayaan yang melimpah. Namun, setelah itu, kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagimu." Paijo merasa terjebak antara kemungkinan untuk mengubah nasibnya dan ketidakpastian yang ditawarkan. Namun, keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya mengalahkan semua keraguan yang ada. "Saya setuju," teriaknya tanpa berpikir panjang. Sosok itu tersenyum, dan tiba-tiba, cahaya di sekelilingnya semakin terang. Ia mengulurkan tangan, dan Paijo merasakan aliran energi yang kuat melingkupi tubuhnya. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Paijo sendirian di clearing hutan. Ketika Paijo kembali ke rumah, hatinya dipenuhi dengan harapan. Ia menceritakan kepada istrinya, Siti, tentang perjanjian yang telah dibuatnya. Siti, yang awalnya skeptis, akhirnya hanya bisa mengangguk. "Semoga itu membawa kebaikan untuk kita, Paijo," ujarnya. Hari-hari berlalu, dan perubahan mulai terjadi. Ladang yang dulunya tampak tandus kini berbuah lebat. Paijo merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia mulai membeli barang-barang baru, memperbaiki rumah, dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya, Rani dan Budi. Keluarganya mulai hidup dalam kemewahan yang sebelumnya hanya bisa mereka impikan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Paijo merasakan ada yang aneh. Di malam hari, ketika semua sudah tidur, ia sering mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan yang melintas cepat di sudut matanya. Namun, ia berusaha mengabaikannya, berpikir semua itu hanya efek dari hidup yang lebih baik. Ia terus melanjutkan hidupnya, tanpa menyadari bahwa pilihan yang diambilnya akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kehidupan Paijo mulai berputar di antara dua dunia, satu yang penuh dengan kebahagiaan dan kekayaan, dan satu lagi yang menyimpan kegelapan dan ketakutan yang belum terungkap. Keputusan untuk melakukan pesugihan di Kandang Bubrah telah dimulai, dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Kekayaan yang menggoda. Setelah perjanjian yang dibuat dengan sosok misterius di hutan, kehidupan Paijo berubah secara drastis. Dalam waktu singkat, ladang kecilnya mulai berbuah lebat. Padi yang ditanamnya tumbuh subur, dan hasil panen kali ini jauh melampaui harapannya.
Ia tidak hanya mendapatkan cukup makanan untuk keluarganya, tetapi juga dapat menjual hasil panen ke pasar dengan harga yang sangat baik. Paijo merasa seolah-olah ia telah dipilih oleh nasib. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, memandang ladang yang kini berkilau di bawah sinar matahari. Berita tentang kesuksesannya cepat menyebar di desa. Tetangga-tetangganya mulai penasaran dan bertanya-tanya bagaimana Paijo bisa berubah begitu cepat dari petani biasa menjadi orang yang kaya raya. Dalam waktu singkat, Paijo mampu membeli rumah lebih besar dengan halaman yang luas, serta kendaraan untuk memudahkan perjalanan ke pasar. Ia juga membeli pakaian baru untuk dirinya dan keluarganya. Siti, istrinya, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia mulai mengatur rumah baru dengan perabotan yang lebih baik dan menjamu tetangga dengan makanan lezat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Paijo menyimpan perasaan cemas. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, saat gelap menyelimuti desa, ia mendengar suara-suara aneh dan merasakan kehadiran yang mengawasi. Bayangan hitam kadang-kadang melintas di sudut matanya, tetapi setiap kali ia berusaha menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Perasaan aneh ini terus mengganggu pikirannya, meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Rani, putri mereka yang berusia 10 tahun, juga mulai mengalami hal-hal aneh. Ia terbangun setiap malam dengan teriakan ketakutan, menyebut nama seseorang yang tidak dikenal oleh Paijo. "Ayah, ada yang datang. Mereka ingin mengambil kita," teriaknya, mengingatkan Paijo akan perjanjian yang telah dibuat. Paijo berusaha menenangkan Rani dengan mengatakan bahwa itu hanya mimpi buruk, tetapi dalam hati, ia mulai meragukan keputusannya. Suatu sore, saat Paijo dan Budi sedang bermain bola di halaman, mereka melihat sosok aneh berdiri di pinggir hutan. Sosok itu tampak samar dan tidak jelas, namun wajahnya tampak familiar. Paijo merasakan jantungnya berdebar, dan saat ia melangkah maju untuk melihat lebih dekat, sosok itu menghilang dalam sekejap. "Ayah, ada apa?" tanya Budi, melihat wajah ayahnya yang berubah. Paijo berusaha tersenyum dan berkata, "Tidak ada, Nak. Hanya angin." Namun, ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia pahami, di mana kekayaan yang diterimanya mungkin memiliki konsekuensi yang lebih besar. Meskipun demikian, Paijo terus menikmati hidup barunya. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-teman baru yang datang untuk berbagi kebahagiaan. Mereka sering berkumpul di rumahnya, merayakan keberhasilan dan berbagi cerita. Namun, di balik senyuman dan tawa, Paijo merasakan ketegangan yang terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat Paijo sedang duduk di beranda menikmati angin malam, sosok yang pernah ia temui di hutan muncul kembali dalam ingatannya. Kenangan akan tawaran yang diberikan dan perjanjian yang ditandatangani menghantuinya. Paijo mencoba meyakinkan diri bahwa ia telah melakukan hal yang benar. "Ini semua untuk keluargaku," katanya dalam hati. Namun, ketika malam semakin larut dan desa mulai sunyi, bisikan-bisikan halus terdengar di telinganya. "Kau harus membayar harganya, Paijo." Suara itu terasa semakin dekat, dan Paijo merasakan kedinginan yang menyentuh tulang. Ketika ia berusaha untuk tidur, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ia terbangun berkali-kali, setiap kali merasa seolah ada yang mengawasi. Namun, saat fajar menyingsing, semua itu tampak sirna, seolah-olah hanya mimpi. Kehidupan Paijo diisi dengan kemewahan dan kebahagiaan, namun bayangan kegelapan terus mengintai di sudut-sudut pikirannya. Ia mulai merasakan bahwa kekayaan yang diterimanya mungkin tidak seindah yang ia bayangkan. Apakah semuanya akan berakhir dengan baik, atau justru akan membawa malapetaka bagi dirinya dan keluarganya? Rasa cemas dan ketakutan ini semakin menggigit, dan Paijo tahu bahwa ia harus segera menghadapi kenyataan yang tak terhindarkan. Tanda-tanda keterpurukan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Paijo yang dulunya sederhana kini dikelilingi oleh harta dan kemewahan. Namun, di balik kilau kekayaan tersebut, tanda-tanda keterpurukan mulai terlihat. Meskipun ladangnya melimpah, dan rumahnya tampak megah, Paijo tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang terus menghantuinya.
Rani, putri sulungnya, semakin sering terbangun dengan mimpi buruk. Setiap kali, dia berteriak ketakutan dan menyebut nama sosok yang tidak dikenalnya. Ayah, dia datang lagi. Mereka ingin membawa kita. Rani menangis, dan meskipun Paijo berusaha menenangkan, hatinya terasa berat. Tenang, nak, itu hanya mimpi, ujarnya, tetapi di dalam hatinya, ia meragukan kata-katanya sendiri. Pada suatu malam, saat Paijo sedang duduk di ruang tamu, ia merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus. Lampu-lampu di rumah berkelap-kelip, seolah ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik. Suasana semakin mencekam ketika suara ketukan keras terdengar di pintu. Paijo dan Siti saling berpandangan, perasaan cemas menyelimuti mereka. "Siapa itu?" tanya Siti, suaranya bergetar. Paijo berdiri dan membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti. Ia menutup pintu dan berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah khayalan. Namun, saat ia kembali duduk, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Kau mendengarnya?" tanya Paijo kepada Siti. "Iya, tapi tidak ada orang," jawab Siti dengan nada takut. Mereka berdua merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Keluarga tersebut mulai merasa terasing, meskipun dikelilingi oleh kekayaan. Hari-hari berlalu, dan tanda-tanda ketidakberesan semakin jelas. Budi, anak laki-laki mereka yang berusia 8 tahun, tiba-tiba menghilang satu sore saat bermain di halaman. Paijo dan Siti panik dan segera mencarinya ke seluruh desa. Mereka berlari dari rumah ke rumah, bertanya kepada tetangga, tetapi tidak ada yang melihat Budi. Ketika mereka hampir putus asa, Rani mulai berteriak, "Budi ada di tempat gelap." Dia bilang mereka sedang menunggu. Paijo dan Siti merasa ngeri mendengar kata-kata putri mereka. "Siapa yang menunggu, Rani? Apa maksudmu?" tanya Siti, cemas. Rani tidak menjawab, hanya menangis ketakutan. Paijo merasa hatinya hancur. Ia berusaha memperkuat rasa percaya diri di hadapan keluarganya, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini mungkin ada hubungannya dengan perjanjian yang telah ia buat. Setelah pencarian yang melelahkan, akhirnya Budi ditemukan di ujung hutan, duduk sendirian di bawah pohon besar dengan tatapan kosong. Paijo dan Siti berlari mendekatinya, dan Paijo memeluk Budi erat-erat. "Apa yang terjadi, nak? Kenapa kamu di sini?" tanyanya. Budi hanya menatap ayahnya tanpa berbicara. Ketika akhirnya dia mampu berbicara, suara Budi terdengar lemah. "Ada yang mengajak saya, ayah. Dia bilang dia bisa memberi saya semua yang saya inginkan." Paijo terperanjat. "Siapa? Siapa yang mengajakmu?" tanya Paijo dengan suara tegang. Budi hanya menggelengkan kepala, seolah kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Perasaan takut menyelimuti Paijo. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin tak terkendali. Keluarganya telah terjerat dalam jaring kegelapan yang tak terlihat. Setelah kejadian itu, Paijo merasa semakin tertekan. Ia mulai menjauh dari teman-teman dan kerabatnya, merasa tidak nyaman dengan perhatian yang ditujukan padanya. Ia merasa seolah semua orang di sekitarnya hanya melihat kekayaan, bukan dirinya yang sebenarnya. Ketegangan ini semakin membuatnya terasing, dan ia mulai kehilangan kepercayaan diri. Di malam hari, ketika semua terlelap, Paijo duduk sendirian di teras rumah, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa kesepian dan terjebak dalam hidup yang tidak diinginkannya. Bisikan-bisikan aneh kembali terdengar, dan kali ini lebih jelas, "Kau harus membayar harganya, Paijo." Paijo berusaha mengabaikannya, tetapi suara itu terus berulang. Dia tahu bahwa ia harus segera menghadapi kenyataan. Dalam hati, ia mulai meragukan keputusan yang telah diambilnya. Apakah semua kekayaan ini sepadan dengan harga yang harus dia bayar? Apakah keluarganya akan selamat dari ancaman yang tampaknya semakin mendekat? Kehidupan yang glamor dan menyenangkan mulai terlihat seperti ilusi, dan Paijo merasa bahwa ia harus menemukan cara untuk mengakhiri semua ini sebelum terlambat. Namun, bagaimana cara mengakhiri perjanjian dengan sesuatu yang tidak bisa ia lihat dan tidak bisa ia pahami?
Rasa ketidakpastian ini terus menggerogoti jiwanya, dan ia tahu bahwa waktu semakin mendesak. Teror yang semakin menjadi. Hari-hari terus berlalu, tetapi suasana di rumah Paijo semakin mencekam. Meskipun kekayaan yang mereka miliki membuat kehidupan sehari-hari lebih nyaman, teror yang menghantui keluarganya semakin menjadi-jadi. Rani dan Budi menjadi semakin cemas dan gelisah. Rani menghabiskan malam-malamnya dengan terjaga, sementara Budi seringkali terlihat melamun, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Suatu malam, setelah makan malam, Paijo duduk di ruang tamu dengan Siti. Mereka berdua merasakan ketegangan di udara. Kita harus melakukan sesuatu, Paijo. Rani dan Budi tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini, kata Siti dengan nada khawatir. Mungkin kita perlu mencari bantuan atau pergi ke orang pintar. Paijo menggelengkan kepala. Aku tidak tahu apakah itu akan membantu. Aku merasa kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari kita, jawabnya dengan suara bergetar. Ia teringat akan perjanjian yang dibuatnya dan merasa semakin bersalah. Keesokan harinya, saat Paijo bekerja di ladang, ia melihat bayangan hitam melintas di tepi hutan. Jantungnya berdegup kencang, dan perasaan cemas menyelimuti dirinya. Ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu dan melanjutkan pekerjaan, tetapi bayangan itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memandang ke arah hutan, ia merasa ada mata yang mengawasi. Malam itu, saat semua anggota keluarga sudah tidur, suara ketukan keras kembali terdengar di pintu. Paijo terbangun, dan cepat-cepat ia bangkit untuk membuka pintu. Namun, seperti biasa, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Perasaan takut semakin menggerogoti jiwanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya? Suara teriakan Rani mengalihkan perhatiannya. Ia berlari ke kamar anak-anak dan menemukan Rani terbangun sambil menangis. Ayah, dia datang lagi. Dia bilang kita akan membayar. Teriak Rani dengan suara yang penuh ketakutan. Paijo memeluk putrinya erat-erat. Tenang, nak, tidak ada yang akan datang. Semua akan baik-baik saja, ujarnya, meskipun hatinya penuh dengan rasa cemas. Pagi harinya, Paijo memutuskan untuk pergi ke hutan tempat ia pertama kali bertemu dengan sosok misterius. Ia merasa harus menghadapi apapun yang ada di sana. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah ke dalam hutan, berdoa agar tidak ada yang terjadi pada keluarganya. Saat ia tiba di clearing tempat pertemuan, suasana terasa mencekam. Ia berdiri di tempat yang sama di mana ia membuat perjanjian itu. Apa yang kau inginkan dariku? Teriaknya ke arah hutan, berharap sosok itu akan muncul. Namun, hanya keheningan yang menyambutnya. Tiba-tiba, suara bisikan lembut kembali terdengar. Kau telah memilih, Paijo. Sekarang saatnya untuk membayar. Suara itu bergetar di udara, membuat bulu kuduknya meremang. Paijo merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia mengerti. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, tetapi tidak ada jawaban. Kembali di rumah, teror semakin menjadi-jadi. Budi mulai berperilaku aneh. Ia sering berbicara sendiri dan menghabiskan waktu di sudut ruangan, seolah sedang berbincang dengan seseorang. Paijo dan Siti merasa cemas, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Ketika mereka mencoba bertanya kepada Budi, ia hanya menjawab dengan tatapan kosong. Dia bilang semuanya akan baik-baik saja. Suatu malam, saat Paijo dan Siti tidur, mereka terbangun oleh suara gaduh. Mereka berlari ke kamar anak-anak hanya untuk menemukan Budi tidak ada di tempat tidurnya. Budi, di mana kau? Teriak Paijo, panik. Mereka mencari ke seluruh rumah, tetapi Budi tidak ada. Akhirnya, saat mencari di luar, mereka melihat cahaya samar di ujung hutan. Paijo merasakan dorongan kuat untuk berlari ke sana. Dengan hati berdebar, ia dan Siti mengikuti cahaya itu, berharap menemukan Budi. Ketika mereka tiba di clearing, mereka melihat Budi berdiri di tengah lingkaran cahaya, tampak terhipnotis. Di sekelilingnya, bayangan hitam berputar-putar, seolah mengelilingi anak mereka. Budi, teriak Siti, berlari ke arah anaknya. Namun, saat mereka mendekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang,
Dan Budi terjatuh ke tanah. Sadar dari hipnotisnya, Budi terengah-engah dan tampak ketakutan. Ada yang mengatakan mereka ingin mengambil kita. Mereka bilang kita harus membayar, ucapnya, suaranya bergetar. Paijo merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan perjanjian yang dibuatnya. Malam itu, mereka kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Paijo menyadari bahwa mereka tidak hanya terperangkap dalam kegelapan, tetapi juga dalam kutukan yang tidak bisa mereka hindari. Ia harus segera menemukan cara untuk mengakhiri semua ini sebelum kehilangan segalanya. Namun, pertanyaannya, bagaimana? Apakah semua ini sudah terlambat? Keluarga Paijo semakin terjebak dalam teror yang tak berujung. Kebahagiaan yang pernah mereka nikmati kini terasa seperti mimpi buruk yang terus menghantui mereka. Dengan hati yang berat, Paijo tahu bahwa ia harus mencari jawaban sebelum semua terlambat. Pertemuan terakhir, setelah malam yang penuh kecemasan dan teror, Paijo merasa tertekan dan putus asa. Keluarganya terus dihantui oleh bayangan gelap yang tampaknya tidak akan pernah pergi. Rani dan Budi semakin ketakutan, dan Paijo tahu dia tidak bisa membiarkan keadaan ini berlanjut. Ia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya, tetapi ia tahu satu hal, ia harus bertindak sebelum semuanya semakin parah. Dengan tekad bulat, Paijo memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ia pertama kali bertemu dengan sosok gaib yang menawarkan pesugihan. Ia merasa bahwa hanya dengan menghadapi sosok itu, ia bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengancam keluarganya. Aku harus menemui sosok itu dan mengakhiri semua ini, gumamnya dalam hati. Malam itu, ketika bulan purnama bersinar terang, Paijo berangkat menuju Kliring di tengah hutan. Suasana di sekitar terasa mencekam. Suara-suara malam yang biasa terdengar seolah mereda, dan hanya angin lembut yang berdesir di antara pepohonan. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, tetapi ia berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan mengalahkan tekadnya. Saat Paijo tiba di Kliring, ia berdiri di tempat yang sama di mana perjanjian itu dibuat. Ia memanggil sosok gaib itu dengan suara keras. "Aku datang untuk berbicara, tunjukkan dirimu," teriaknya. Keheningan menyelimuti, dan jantungnya berdegup kencang menunggu jawaban. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul di tengah Kliring, dan sosok misterius itu perlahan-lahan muncul dari balik kegelapan. Wajahnya samar dan tidak dapat dikenali, tetapi Paijo merasakan aura yang menakutkan. "Kau kembali, Paijo," suara itu bergetar di udara, membuat bulu kuduknya meremang. "Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin mengakhiri perjanjian ini," teriak Paijo dengan suara tegas. "Aku tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Keluargaku sudah menderita cukup lama. Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan mereka?" Sosok itu tertawa pelan, dan suara tawa itu menggema di seluruh hutan. "Kau tahu, Paijo, semua pilihan ada konsekuensinya. Kau telah memilih untuk mendapatkan kekayaan, tetapi setiap kekayaan memiliki harga yang harus dibayar. Sekarang saatnya untuk membayar," ujarnya. Nada suaranya menimbulkan ketakutan di hati Paijo. "Berapa banyak yang harus aku bayar? Aku bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan keluargaku," jawab Paijo, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan Paijo dapat melihat lebih jelas wajahnya. Wajah itu tampak familiar, tetapi dengan ekspresi yang menakutkan. "Harga yang harus kau bayar adalah sesuatu yang sangat berharga bagimu. Seseorang dari keluargamu harus dijadikan pengorbanan," ucapnya dengan nada datar. Paijo terkejut dan terdiam. "Tidak, aku tidak akan mengorbankan keluargaku. Mereka tidak bersalah," teriaknya, penuh emosi. Air mata mengalir di pipinya. "Berhenti. Ini semua adalah kesalahanku. Jika ada yang harus dihukum, biarkan itu menjadi aku." Sosok itu tersenyum sinis. "Kau tidak mengerti, Paijo. Keluargamu adalah bagian dari perjanjian ini. Mereka sudah terikat, sama seperti dirimu. Jika kau ingin mereka bebas, maka salah satu dari mereka harus membayar harganya." Paijo merasa seolah dunia sekitarnya runtuh. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam keputusasaannya,
ia berusaha merenungkan semua yang telah terjadi. Mengapa ia tidak mendengarkan peringatan dalam hatinya? Mengapa dia memilih kekayaan di atas keselamatan keluarganya? Saat Paijo bergulat dengan pikirannya, Rani dan Budi muncul di belakangnya, tampak ketakutan. "Ayah, kami merasa ada yang tidak beres," teriak Rani. Paijo berbalik dan melihat wajah anak-anaknya yang penuh kecemasan. "Tidak, kalian tidak seharusnya ada di sini. Kembali," teriaknya, tetapi sosok gaib itu sudah melihat mereka. "Oh, lihat siapa yang datang. Ini akan lebih menarik," kata sosok itu sambil tersenyum lebar. "Salah satu dari mereka bisa menjadi pilihan yang baik untuk membayar harga." Paijo merasa jiwanya hancur. "Jangan, apapun yang kau inginkan, ambillah dariku. Jangan sentuh anak-anakku," teriaknya dengan suara penuh kepanikan. Ia menarik anak-anaknya ke belakang, melindungi mereka dengan tubuhnya. Sosok itu tertawa. "Satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan memberikan sesuatu yang berharga. Apakah kau berani mengambil risiko, Paijo? Pilihlah dengan bijak." Paijo merasa terjebak. Dia tidak memiliki pilihan lain, dan ia tahu bahwa sosok itu tidak akan pergi sampai ada yang dibayar. Dalam kepanikannya, ia menatap wajah Rani dan Budi, dan sesuatu dalam hatinya mulai menghanguskan rasa takut. "Jika ada yang harus dibayar, maka biarkan itu menjadi aku. Aku akan mengorbankan diriku," ucapnya dengan tegas. Sosok itu terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Sebuah pilihan yang berani, Paijo. Namun, ingatlah, pilihan ini tidak akan mengubah nasib keluargamu selamanya. Mereka akan terikat dalam kutukan ini, dan setiap generasi akan membayar harga yang sama." Dengan kata-kata itu, sosok itu mengulurkan tangannya, dan cahaya terang menyelimuti Paijo. Dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya lemah dan jiwanya tergerogoti. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu teredam. Dalam pandangannya, ia melihat Rani dan Budi, wajah mereka tampak panik dan penuh ketakutan. Ketika cahaya itu meredup, sosok gaib tersebut menghilang, meninggalkan Paijo sendirian di tengah clearing. Rani dan Budi berlari menghampirinya, tetapi saat mereka menyentuhnya, Paijo merasakan kehadiran yang aneh. Seolah ada sesuatu yang telah terlepas dari dirinya. Akhirnya, saat cahaya sepenuhnya menghilang, Paijo berdiri di sana dengan perasaan kosong. Ia telah mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan keluarganya, tetapi kutukan itu tidak hilang. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang lebih dalam. Akhirnya, Paijo menyadari bahwa meskipun ia telah melakukan pengorbanan, harga yang dibayar mungkin tidak akan pernah cukup untuk membebaskan keluarganya dari bayangan kegelapan yang mengintai. Keluarganya mungkin selamat, tetapi nasib mereka selamanya terikat pada perjanjian yang telah dibuat. Kehidupan yang dulunya penuh kebahagiaan kini berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Dengan rasa hancur, Paijo menyadari bahwa keputusan yang diambilnya telah menghancurkan segalanya, dan kini ia terjebak dalam kutukan yang lebih dari sekadar kekayaan. Keputusan menyedihkan. Setelah pertemuan terakhir yang mencekam di clearing hutan, Paijo merasa jiwanya terlepas dari tubuhnya. Meskipun ia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya, ia merasakan kehampaan yang mendalam. Rani dan Budi berlari menghampirinya, wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya Rani dengan suara bergetar. Paijo mencoba tersenyum, tetapi senyumnya tampak hampa. "Sudah tenang, Nak. Kalian aman sekarang," jawabnya, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan. Ia merasa terasing dari dirinya sendiri, seolah sesuatu yang berharga telah hilang selamanya. Mereka berjalan pulang ke rumah dalam keheningan yang mencekam. Dalam perjalanan, Paijo berusaha untuk menenangkan anak-anaknya, tetapi suara bisikan yang menyakitkan terus menghantui pikirannya. "Kau telah memilih, Paijo. Harga yang harus dibayar belum sepenuhnya terbayar." Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Meskipun Rani dan Budi terlihat aman, Paijo merasakan tekanan yang berat di dadanya. Ia melihat ke sekeliling, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi semua tampak sama.
Segala sesuatu yang dulunya memberikan kebahagiaan kini terasa kosong. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Paijo duduk sendirian di teras rumah, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Ia teringat akan semua pilihan yang telah diambilnya. Apakah semua ini sepadan? Tanyanya pada diri sendiri. Ia merasa hancur, tidak hanya karena kehilangan harapan untuk masa depan, tetapi juga karena rasa bersalah yang mendalam. Ia telah mengorbankan dirinya, tetapi apa yang akan terjadi pada keluarganya? Dalam keheningan malam, Paijo mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dan melihat Siti, istrinya, yang berdiri di sana. Wajahnya tampak cemas. Paijo, ada yang tidak beres, bukan? Aku merasakannya. Apa yang kau lakukan di luar sendirian? Tanyanya. Paijo menghela napas berat. Aku hanya berpikir, Siti. Aku merasa seperti, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari apa yang telah terjadi. Suaranya bergetar, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Siti mendekat dan duduk di sampingnya. Kita akan melalui ini bersama, Paijo. Keluarga kita adalah yang terpenting. Kita harus saling mendukung, katanya dengan lembut. Namun, Paijo tahu bahwa rasa dukungan itu mungkin tidak cukup untuk mengatasi bayangan kegelapan yang terus mengintai. Keesokan harinya, Rani dan Budi kembali terbangun dengan mimpi buruk. Rani terbangun dengan teriakan, "Ayah!" Mereka datang lagi. Mereka bilang kita harus pergi. Suara ketakutan Rani membuat Paijo terbangun dengan panik. Keluarga mereka tampaknya tidak bisa lepas dari teror yang terus menghantui. Paijo merasakan tekanan yang semakin berat. Dia tahu bahwa waktu semakin mendesak. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarganya, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Perjanjian itu tampaknya mengikat mereka dalam siklus yang tidak ada ujungnya. Saat malam tiba, Paijo memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah ke dalam kegelapan, berdoa agar kali ini ada jalan keluar. Di tengah hutan, ia menemukan clearing yang sama. Suasana di sana terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Teriaknya dengan suara penuh harapan. Namun, hanya keheningan yang menyambutnya. Setelah beberapa saat menunggu, sosok gaib itu muncul kembali, kali ini dengan senyum sinis. Kau kembali, Paijo. Apakah kau sudah siap untuk membayar harganya? Tanya sosok itu, suaranya menggema di udara. Aku tidak akan mengorbankan keluargaku lagi. Aku akan melakukan apapun untuk menghentikan ini. Teriak Paijo dengan penuh emosi. Ia merasa putus asa dan terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia menangkan. Sosok itu tertawa. Kau pikir kau bisa lari dari takdirmu? Keluargamu adalah bagian dari perjanjian ini. Mereka akan selalu terikat, dan kau akan selalu membayar harga. Paijo merasa hancur. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menyelamatkan mereka? Tanyanya dengan suara penuh harapan. Sosok itu melangkah lebih dekat. Ada satu cara untuk membebaskan mereka. Kau harus menyerahkan nyawa salah satu dari mereka. Tanpa pengorbanan, mereka tidak akan pernah bebas. Air mata mengalir di pipi Paijo. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Mereka tidak bersalah. Ini semua adalah kesalahanku. Teriaknya dengan penuh penyesalan. Sosok itu menggelengkan kepala. Kau tahu, Paijo, pilihan ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang nasib keluargamu. Jika kau mencintai mereka, kau akan melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Paijo merasa terjepit antara cinta untuk keluarganya dan rasa bersalah yang menghantuinya. Dalam kepanikan, ia berteriak, "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Namun, sosok itu hanya tersenyum sinis. Waktu akan segera habis, Paijo. Pilihlah dengan bijak. Kembali di rumah, Paijo merasa hancur. Ia tidak dapat membayangkan kehilangan salah satu dari mereka, tetapi ia tahu bahwa waktu semakin mendesak. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa ia selesaikan. Setiap pilihan yang diambilnya hanya membawa mereka lebih dekat ke kegelapan. Saat malam tiba, Paijo duduk di samping Rani dan Budi,
yang tertidur dengan wajah damai. Ia merasa hancur, tetapi ia tahu bahwa ia harus melindungi mereka dengan segala cara. Dalam hati, ia berdoa agar ada jalan keluar yang tidak melibatkan pengorbanan. Namun, saat larut malam, saat semua terlelap, bisikan itu kembali terdengar. Kau harus membayar harganya, Paijo. Perasaan putus asa menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa dalam waktu dekat, ia harus membuat keputusan yang menyedihkan. Dan saat itu tiba, ia hanya bisa berharap bahwa keputusannya akan menyelamatkan keluarganya dari kutukan yang tak terhindarkan. Plot twist yang menyeramkan. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan sosok gaib di keliling hutan, Paijo kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Dalam benaknya, ia terjebak dalam dilema yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, mengorbankan anggota keluarganya atau menghadapi konsekuensi dari perjanjian yang dibuatnya. Rasa bersalah dan ketakutan menghantuinya setiap detik, dan ia tahu bahwa waktu semakin mendesak. Setibanya di rumah, Paijo menemukan Rani dan Budi terlelap di ruang tamu. Wajah mereka damai, tetapi ketidakpastian menggerogoti hatinya. Ia duduk di samping mereka, memandangi anak-anaknya, merasakan cinta yang mendalam tetapi juga rasa sakit yang luar biasa. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya, tanpa ada jawaban yang bisa ia temukan. Malam itu, Paijo bertekad untuk melindungi keluarganya dengan cara apapun. Ia tahu bahwa jika ia tidak mengambil tindakan segera, sosok gaib itu akan datang untuk menagih harga. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Saat fajar menyingsing, Paijo memutuskan untuk mengumpulkan keberanian dan menghadapi sosok gaib itu sekali lagi. Ia merasa lebih siap dan bertekad untuk berjuang demi keluarganya. Aku akan melindungi mereka, pikirnya, meskipun hatinya bergetar karena ketakutan. Ketika malam tiba, ia kembali ke keliling di hutan. Dengan suara bergetar, ia memanggil sosok gaib itu. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Apapun yang kau inginkan, ambillah dariku, tetapi jangan sentuh keluargaku. Teriaknya, suasana di sekitar terasa mencekam, dan jantungnya berdebar kencang. Sosok gaib itu muncul, senyumnya lebar dan menakutkan. Ah, Paijo, kau kembali. Apakah kau sudah siap untuk membayar harga? Tanyanya, suaranya menggelegar di udara. Kau tahu, keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Aku tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Jika ada yang harus dibayar, biarkan itu menjadi aku. Aku bersedia mengorbankan diriku. Teriak Paijo dengan penuh semangat. Ia merasa kesedihan dan penyesalan menyelimuti hatinya, tetapi ia tidak bisa membayangkan kehilangan keluarganya. Sosok itu menatap Paijo dengan mata kosong. Keberanianmu patut diacungi jempol, tetapi ingatlah, pengorbanan tidak hanya tentang dirimu. Keluargamu sudah terikat dalam perjanjian ini. Dengan suara dingin, sosok itu menambahkan, salah satu dari mereka harus membayar. Paijo merasa hatinya hancur. Tidak, mereka tidak bersalah. Ini semua adalah kesalahanku. Teriaknya, matanya penuh air mata. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan mereka? Ia merasa putus asa, terjebak dalam keputusan yang tidak bisa ia pilih. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan Paijo dapat merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini. Kau harus menyerahkan nyawa salah satu dari mereka, ucapnya, suaranya tenang tetapi penuh ancaman. Paijo terkejut dan terdiam. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Mereka adalah segalanya bagiku. Teriaknya, tetapi sosok itu hanya tersenyum sinis. Jika kau tidak bisa membuat pilihan, maka aku akan melakukannya untukmu. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan Paijo merasa seolah dunia sekitarnya runtuh. Ia berlari ke rumah, jantungnya berdegup kencang. Rani dan Budi terbangun dengan ketakutan. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Budi. Paijo menatap anak-anaknya dengan rasa hancur. Kita harus pergi dari sini. Kita tidak bisa tinggal. Teriaknya, berusaha melindungi mereka dari ancaman yang tak terlihat. Mereka berlari keluar rumah dan menuju hutan, berusaha menjauh dari kegelapan yang mengintai. Namun,
Saat mereka mencapai clearing, sosok gaib itu sudah menunggu di sana. Kau tidak bisa melarikan diri, Paijo. Sekarang saatnya untuk membayar, ucapnya dengan suara menggema. Rani dan Budi terkejut melihat sosok itu. Apa yang kau inginkan? Jangan sentuh mereka, teriak Paijo, berusaha melindungi anak-anaknya dengan tubuhnya. Namun, sosok itu hanya tertawa. Kau pikir kau bisa melindungi mereka? Mereka sudah terikat dengan perjanjian ini. Saat sosok itu melangkah maju, tiba-tiba, Rani berteriak, "Tidak. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil ayah kami." Dengan keberanian yang mengejutkan, Rani melangkah maju, menantang sosok gaib itu. "Jika ada yang harus dibayar, biarkan itu menjadi aku." Paijo terperanjat. "Rani, tidak, jangan lakukan ini," teriaknya, tetapi Rani sudah berdiri tegak, menatap sosok gaib itu dengan mata penuh keberanian. "Kau tidak bisa mengambil ayahku. Jika kau ingin mengambil seseorang, ambillah aku." Sosok itu terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Sebuah pilihan yang berani, gadis kecil," katanya. "Tetapi ingat, pengorbanan tidak akan menghentikan kutukan ini." Dengan satu gerakan, sosok itu mengulurkan tangan ke arah Rani, dan dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti clearing. Paijo merasakan jiwanya tergerogoti oleh kegelapan. Ia berteriak, berusaha meraih Rani, tetapi cahaya itu terlalu kuat. Ketika cahaya meredup, Paijo mendapati dirinya berdiri sendirian di clearing. Rani dan Budi hilang, hanya ada keheningan yang mencekam. Paijo merasakan hancurnya hatinya. Ia telah kehilangan segalanya, dan kutukan itu tidak terhapus. Dalam keputusasaannya, Paijo menyadari bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga seluruh keluarganya. Keluarga yang selama ini ia usahakan untuk dilindungi kini terjerat dalam kutukan yang tak terhindarkan. Ia telah mengorbankan segalanya, tetapi harga yang dibayar tidak pernah cukup untuk membebaskan mereka. Paijo jatuh berlutut di tanah, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa terjebak dalam kegelapan selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah kenangan tentang keluarganya yang hilang. Dalam kesedihan yang mendalam, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan bukan hanya anak-anaknya, tetapi juga jiwanya sendiri.